Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sekarang berada di ruang studio podcast sekilasmedia.com ya, yang berada di kawasan Perum Indra Prasta Blok A5 nomor 27 Melaten Puri Mojokerto ya. Eh Saudara semuanya, perlu diketahui bahwa sekilasmedia.com sekarang ini ada ruangan khusus untuk studio podcast. Artinya studio ini untuk mewawancara, untuk saling berdialog, untuk memecahkan sebuah persoalan-persoalan mungkin yang harus ada solusi yang terbaik. Ini sementara di ruangan saya ditemani oleh saudara kita wong paling ganteng dewe ya, Mas Jeki. Selamat malam Mas Jeki. Ya, selamat malam Iya, Mas Bos. iya. Ya gini Mas Jeki, studio ini memang sengaja kita bangun ya, sengaja kita peruntukkan untuk masyarakat, baik tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh budayawan, tokoh politik ya, dan lain sebagainya ya. Ketika kita bisa mengundang ke sini, kita bisa berbincang-bincang, kita bisa berdialog ya, kita bisa memberikan suatu solusi, saling mengisi, saling memecahkan suatu persoalan. Tentunya untuk masyarakat banyak ya, untuk publik, bukan untuk diri kita. Begitu Mas Jaki. Begini Mas Jaki, perlu diketahui ya, barangkali di lapangan ada teman-teman yang ingin mengadu kepada kita, dan pengaduan-pengaduan ini perlu dipecahkan di ruangan sini. Monggo langsung saja hadir di kantor sekilasmedia.com. Begitu Mas Jeki, ayo ngomong Mas Jeki. Oh, iya. Terima kasih Mas Bowo selaku Iya. Ketua Pimpinan Redaksi Sekilas Media. Iya. Untuk terkait pengaduan-pengaduan yang ada di Sekilas Media itu berbentuk apa aja, Pak Bowo? Tentunya terkait pengaduan ini kita tidak ada batasan-batasan ya. Apapun kita terima, kita bantu, kita berikan solusi yang terbaik. Kita selalu di sini kita berbincang-bincang ya, bagaimana kita mengambil langkah yang terbaik. Kalau memang itu ada peran serta dari pemerintah daerah, ya kita sampaikan ke sana ya. Begitu. Tentu di sana kan ada leading sektornya. Seperti sekarang ini para netizen Mas Jaki ini lagi rame membincangkan persoalan terkait tiket masuk kawasan wisata yang ada di Pacet. Katanya sih terlalu mahal begitu. Tapi ya untuk itu perlu kita ke TKP, artinya perlu kita ke lokasi, membuktikan netizen ini atas kebenaran itu. Kita harus tidak harus percaya, kita buktikan di sana memang benarkah pungutan itu tidak sesuai dengan aturan atau SOP yang selama ini dilakukan oleh pihak pengelola. Begitu Mas Jeki ya. Iya Mas Bowo ya. Ini ada juga kemarin salah satu pengunjung wisata masuk 15.000, terus Ya. ditarik juga di dalamnya itu juga 10.000. Iya. Itu kan katanya dari keberatan lah, dari luar katanya, loh kok masuknya kok sampai 25.000 kan gitu. Ya. Terus begitu juga ada mobilnya juga, dia itu waktu parkir. Iya. Parkir itu ternyata di situ tiba-tiba ada salah satu rekan-rekan dari parkir situ akan mencuci mobil tersebut. Mobil tersebut itu dicuci, tidak pernah bicara maupun komunikasi dengan pihak yang punya mobil. Ternyata di situ ditarik dengan 20.000. Harga untuk 20.000 cucian ya. tersebut. Gimana Mas Bowo untuk tanggapan ini? Jadi memang selama ini yang kita ketahui di sana dan pernah kita alami sendiri, ketika kita masuk kemudian kita parkirkan mobil, di situ mobil keadaan tertutup, itu kita parkir di sana langsung dibersihin atau dicuci oleh pihak sana ya. Tidak tahu kayaknya itu ya orang sekitar yang ada di lingkungan situ. Sepertinya sih bukan petugas atau karyawan dari pihak pengelola gitu. Jadi makanya kalau memang itu merasa keberatan dan sebagainya, sebetulnya kalau kita berbicara soal bersihnya mobil, kalau kita mencuci mobil minimal masih 35 sampai 40 ribu. Itu cuma hanya 20.000, saya pikir menurut saya sih
murah. Tetapi kalau memang bagi pengunjung kebetulan berangkat dari rumah ini sudah dicuci bersih, kemudian dicuci lagi, itu kan mubazir begitu loh Mas Jaki. Nah mubazir mungkin ya di sini itu ada timbang silah ya. Kalau kalau mobil kita memang kotor sekali masuk sana ya bersyukur hanya 20.000 sudah bersih. Tetapi ketika kita berangkat dari rumah mobil sudah kita bawa ke bengkel cucian, kemudian di sana dicuci kembali kan mubazir. Artinya itu ya itulah yang membuang-buang biaya. Sedangkan kayaknya biaya itu bukan suatu SOP atau yang harus dibayar pada pihak petugas, kayaknya seperti itu. Makanya ini harus lebih diperjelas, begitu Mas Jaki. Iya Mas Bowo, terima kasih. Ini informasi dari salah satu warga di luar kota Mojokerto ya. Terus ternyata di situ juga ada yang marah. Saya tidak mengizinkan untuk mencuci. Tiba-tiba pulang dari rekreasi tersebut, mobil tersebut sudah dicuci. Terus apakah itu disebut salah satu dari parkiran liar atau gimana? Bukan parkiran liar karena itu bagian dari jasa pencucian. Yang namanya jasa ini juga harus ada sebuah perintah. Artinya mereka melakukan jasa tanpa ada perintah dari kita. Kadang-kadang memang ya di sisi lain ada yang menguntungkan, di sisi lain juga merugikan. Ini tergantung pendapat kita. Karena ini merupakan jasa itu kan sifatnya bagaimana? Tidak ada perintah dari kita, kemudian diam-diam mobil kita harus dicuci dengan biaya itu. Nah, kayaknya hal seperti ini memang sudah lama dilakukan oleh lingkungan sekitar ya. Saya sendiri tidak paham sih siapa yang melakukan, kita nggak usah menyebut dulu lah. Karena nanti perlulah kalau memang ini perlu sidak lagi dari pemerintah daerah. Dulu sih kayaknya sudah pernah disidak oleh wakil bupati bersama institusi terkait ya. Tapi kalau memang ini kembali lagi dan sekarang ini sudah menjadi perbincangan hangat para netizen ya perlu disikapi kembali pemerintah daerah ini, karena ini kawasan wisata yang ada air panas Pacet ini pengelolanya kan ini sharing dari pihak PT Perhutani juga pihak dari pemerintah daerah. Itu yang menjadi suatu yang harus dipecahkan secara bersama-sama, baik dari PT Perhutani maupun pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto, begitu Mas Jaki. Selain itu kira-kira di temuan di lapangan yang Mas Jaki ketahui, selain parkir itu apalagi ya soal lainnya? Gini Mas Bowo ya, terima kasih. Ada salah satu kemarin itu orang berkata sudah masuk air panas, di situ ada salah satu sewa baju renang. Itu nanti hasil tersebut larinya kemana Mas Bowo? Terima kasih Mas Bowo. Nah ini yang lebih tahu ini pengelola. Jadi memang ada beberapa informasi sih di situ ketika masuk, kemudian parkir, kemudian masuk ke beberapa wahana termasuk ingin mandi air panas. Di situ ada persewaan, ada persewaan ban untuk berenang, ada persewaan pakaian, ada persewaannya katanya dengan renang lah di situ. Nah ini ya kalau kita berbicara ini harus hasil dari sewa ini masuk ke mana? Ke kas daerah atau ke pihak pengelola atau kemana ya perlu kita konfirmasi secara detail ke lokasi Mas Jaki ya. Perlu kita tanyakan ke sana kepada pihak pengelola. Artinya ini ada laporan khusus sebagai income atau pendapatan, atau itu memang di luar pendapatan. Kalau di luar masukan dari income pendapatan wisata ya artinya sudah keluar dari SOP-nya. Artinya semua pendapatan yang di situ mestinya ya harus masuk kepada pihak pengelola. Pengelola di sini kan ada pemerintah daerah, juga ada PT Perhutani. Di situ memang ada beberapa hal termasuk parkir, termasuk MCK ya, termasuk sewa-sewa dan sebagainya. Dan juga kayaknya juga ada pihak-pihak ketiga,
ada MOU dengan pihak perhutani. Itu tidak apa-apa karena apa? Perhutani ini sebuah perusahaan negara, artinya mereka bisa kerjasama dengan beberapa CV atau PT untuk mengelola, untuk mengembangkan wahana, ini boleh, sah-sah saja. Artinya yang menjadi perbincangan ini kan soal parkir, kemudian mobil dicuci dengan tarif 20.000, ada yang oke, ada yang menolak, ada yang merasa keberatan, juga ada yang merasa seneng karena merasa murah daripada jasa bengkel cucian di luar sana, begitu Mas Zeki. Oke, sementara Mas Zeki, ini perbincangan kita tutup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya khususnya. Juga tak menutup kemungkinan untuk teman-teman biro di luar Mojokerto, apabila ingin hadir di studio podcast sekilasmedia.com, langsung saja hadir di kantor Sekilas Media ya. Apabila mendatangkan tokoh ya, bisa saja langsung di sini untuk melakukan komunikasi, wawancara untuk memecahkan solusi sebuah persoalan, tentunya bermanfaat bagi masyarakat umum. Begitu, terima kasih dan saya tutup Mas Zeki. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.